Assalamualaikum, apa kabar sobat entrepreneur sekalian dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi kita dalam vlog Kata Bisnis bersama saya Coach Robi Cahyadi. Seperti biasa dalam vlog Kata Bisnis ini saya akan berbagi tips membangun dan mengembangkan bisnis. Dan episode kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, di mana saya membahas tentang tips membuat bisnis plan untuk tahun 2020. Oke. Nah, di episode sebelumnya kita sudah membahas elemen-elemen penting apa saja yang akan teman-teman masukkan ke dalam bisnis plan dan apa-apa saja yang perlu teman-teman persiapkan dalam melengkapi komponen-komponen di dalam bisnis plan teman-teman. Di antaranya kemarin kita sudah bahas mengenai struktur organisasi, latar belakang perusahaan, problem yang akan diselesaikan, segmen pasar, sampai kepada pembahasan yang terakhir yaitu USP atau Unique Selling Proposition. Nah, di episode kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita untuk elemen-elemen penting yang ada di dalam bisnis plan teman-teman. Dan elemen selanjutnya yang akan dimasukkan ke dalam bisnis plan teman-teman yaitu channel distribusi. Ya, di dalam channel distribusi ini teman-teman akan menjelaskan strategi melalui channel apa, melalui media apa, dan bagaimana teman-teman bisa menjangkau segmen pasar teman-teman ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang segmen pasar, dan untuk menjangkau segmen pasar tersebut strategi apa nih yang akan dilakukan, melalui media apa nih khususnya teman-teman akan menjangkau, apakah itu offline ataupun online. Kalaupun teman-teman menjualnya secara offline mungkin punya strategi khusus, apakah di outlet sendiri atau membuka cabang atau titip jual atau konsinyasi segala macam ya secara offline, reseller atau apapun ya. Ataupun juga teman-teman melakukan strategi menjual secara online ya. Kalau seandainya teman-teman menggunakan strategi online, disebutkan medianya lewat channel apa. Misalkan sosial media. Kalau sosial medianya apa? Apakah Instagram, Facebook, atau yang lain-lain ya. Atau selain sosial media teman-teman misalkan memanfaatkan marketplace ya, apakah Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain sebagainya. Teman-teman jelaskan di sana strateginya akan seperti apa. Intinya adalah seperti apa teman-teman bisa menjangkau target market teman-teman. Oke? Dan elemen selanjutnya yaitu aktivitas utama, key activities ya, key activities yang ada di dalam perusahaan teman-teman. Artinya di sini adalah aktivitas kunci yang menjadi penentu terciptanya produk atau jasa di perusahaan teman-teman. Katakanlah misalkan aktivitas utamanya itu adalah produksi misalkan, atau aktivitas utamanya adalah riset, katakanlah seperti itu, atau aktivitas utamanya adalah menciptakan produk. Terus apalagi aktivitas utamanya yang lain, misalkan marketing atau pelatihan untuk SDM-nya. Nah, silakan teman-teman mungkin tentukan 3 aktivitas utama terbesar, 3 utama ya, yang menjadi aktivitas kunci di dalam perusahaan teman-teman. Buat presentasenya, gunanya apa? Gunanya nanti teman-teman bisa melakukan strategi untuk pengembangan dalam aktivitas produksi, aktivitas utama di dalam perusahaan teman-teman. Dan yang terpenting di sini adalah bagaimana teman-teman memprioritaskan aktivitas utama yang bisa menciptakan value bagi target market teman-teman. Oke, kita lanjut ke elemen selanjutnya di dalam bisnis plan yaitu sumber daya utama. Kalau sebelumnya kita sudah membahas apa aktivitas-aktivitas utama di dalam perusahaan teman-teman, dirincikan, diprioritaskan. Dan selanjutnya di sini adalah kita lihat siapa saja sumber daya utama yang ada di dalam perusahaan teman-teman yang akan mensupport aktivitas utama tadi. Nah, ini dia saling berkaitan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman rincikan, strategikan nantinya siapa-siapa orang yang penting yang akan mempengaruhi aktivitas utama di perusahaan teman-teman tadi. Gunanya apa? Gunanya teman-teman nanti akan mensupport orang-orang ini, kebutuhannya apa, budgetingnya seperti apa, sehingga daya saing dari sumber daya di perusahaan teman-teman ini bisa senantiasa di-upgrade, bisa senantiasa ditingkatkan. Oke, seperti itu. Nah, termasuk juga untuk sumber daya yang memerlukan keahlian khusus, teman-teman juga hati-hati perlu cek ketersediaannya ya. Jangan-jangan ketersediaan sumber daya manusia untuk keahlian khusus ini sangat terbatas sehingga teman-teman nantinya akan kesulitan kalau seandainya ada yang akan diganti. Kalaupun ada kesulitan seperti itu, strateginya seperti apa? Nah, inti dari membuat bisnis plan ini adalah strategi di dalam kemungkinan-kemungkinan yang akan menjadi tantangan ya. Jadi teman-teman udah siap dengan semua strategi atas tantangan-tantangan tersebut. Oke. Dan selanjutnya kita juga lihat elemen selanjutnya yaitu key partner atau partner utama di dalam
perusahaan teman-teman. Siapa saja pihak luar ya yang terlibat langsung ataupun tidak langsung mengenai berjalannya, berkembangnya perusahaan teman-teman. Bisa jadi dia pemerintah, bisa jadi LSM, bisa jadi konsumennya sendiri, atau mungkin kompetitor, atau mungkin orang-orang terdekat seperti supplier ya, tim kerja, karyawan teman-teman sendiri. Sehingga teman-teman lihat hubungan masing-masing dengan partner utama ini, seperti apa positif dan negatifnya. Misal, kalau teman-teman berhadapan dengan supplier, katakanlah seperti itu. Keterikatannya seperti apa? Hal positifnya seperti apa? Kalau ada peluang-peluang untuk yang akan mungkin menghambat produksi atau menghambat nanti proses di dalam perusahaannya, apa yang menjadi strategi untuk menanggulanginya? Apa yang menjadi strategi untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang akan terjadi? Misalkan teman-teman punya beberapa supplier, atau mungkin pemerintah ya, kebijakan-kebijakan pemerintah yang secara langsung akan mempengaruhi bisnis teman-teman. Nah, apa strategi yang akan teman-teman lakukan untuk menghadapi persoalan tersebut? Kompetitor juga menjadi partner utama ya. Kompetitor bisa kita lihat juga sebagai apakah itu mitra ya. Kompetitor tidak selamanya menjadi kompetisi, bisa menjadi mitra, menjadi kolaborasi, atau menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Teman-teman yang tentukan strateginya akan seperti apa, hubungan yang akan dibangun dengan key partner ini, dengan partner-partner utama ini akan dibuat seperti apa. Tentunya ini tergantung juga dengan branding dari perusahaan teman-teman ya. Oke, lanjut kita lihat yang penting di dalam sebuah business plan, yaitu rencana keuangan ya. Ini juga salah satu yang terpenting yang teman-teman cantumkan, yang teman-teman tuliskan dalam business plan, yaitu rencana keuangan. Seperti apa biaya-biaya yang ada di dalam perusahaannya. Misalkan itu biaya tetap atau biaya tidak tetap ya, fixed cost, variable cost. Mana-mana saja yang akan menjadi fixed cost, mana-mana saja yang akan menjadi variable cost, sehingga teman-teman bisa menciptakan strategi baru untuk menanggulangi biaya-biaya tersebut ya. Akhirnya apa? Teman-teman akan menemukan benefit-benefit selanjutnya, misalkan entah itu penentuan HPP, entah itu penentuan strategi marketing, entah itu menentukan strategi penggajian, dan seterusnya. Oke, itu dia bagian rencana keuangan ya. Saya sarankan teman-teman juga mengkonsultasikan hal ini bersama orang yang lebih paham tentang strategi keuangan, misalkan konsultan keuangan ya, seperti itu. Dan yang terakhir namun tak kalah penting dalam elemen business plan ini adalah rencana penjualan ya. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah forecasting ya, seperti apa rencana penjualan untuk produk atau jasa di perusahaan teman-teman ya. Strateginya akan seperti apa, rencana pelaksanaannya akan seperti apa, rencana pengembangannya akan seperti apa. Ini dicantumkan berapa unit yang akan terjual, berapa unit yang akan laku, berapa banyak jasa yang akan digunakan, sehingga teman-teman bisa memproyeksikan berapa besar target penjualan di tahun 2020. Nah, di dalam rencana penjualan ini teman-teman jangan lupa cantumkan elemen-elemen produk dan jasa yang akan disajikan di dalam bisnis, sehingga bisa langsung digabungkan dengan strategi-strategi penjualan yang juga sebelumnya telah teman-teman rencanakan. Nah teman-teman, itu dia elemen-elemen penting yang akan teman-teman masukkan kalau teman-teman ingin membuat bisnis plan di tahun 2020. Nah, elemen-elemen ini tidak hanya menjadi kelengkapan bagi bisnis, tapi dia adalah penentu strategi yang akan teman-teman pakai dalam pengembangan bisnis selanjutnya. Sehingga ya menurut saya nggak bisa main-main ya, nggak bisa sekedar kita isikan. Namun di dalamnya masing-masing terdapat langkah-langkah konkret, langkah-langkah strategi yang bisa teman-teman aplikasikan di dalam bisnisnya. Sehingga bisnis plan ini benar-benar bisa menjadi landasan atas kemajuan bisnis teman-teman. Oke, sekian sharing saya mengenai cara menulis bisnis plan di 2020. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman sudah bisa praktek menulis bisnis plannya masing-masing. Sampai jumpa dalam episode Kata Bisnis selanjutnya. Tetaplah memberi dukungan. Saya Robi Cahyadi. Sampai jumpa dalam sesi coaching yang penuh makna.